Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya mewakili RSF 2 Kelurahan Bekerja. Dan di sini saya mempresentasikan mengenai pentingnya gerakan gemar membaca yang juga merupakan salah satu fokus penting PKK dalam dunia pendidikan. Kita semua tahu literasi itu sangat penting dalam kehidupannya masyarakat. Apapun kita merupakan literasi, contoh paling sederhana dari literasi adalah membaca buku. Nah, tapi apa bagian literasi itu sendiri? Literasi itu adalah kemampuan seseorang untuk membaca, berbicara, menulis atau memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan tidak kemampuan yang berbeda. Dan contoh paling sederhana yang seperti saya sebutkan tadi adalah membaca. Untuk sekarang, permasalahannya, apakah anak-anak kita, generasi muda kita, masyarakat kita sudah tidak membaca? Apakah mereka sudah mempunyai untuk membaca? Itu yang harus kita tumbuhkan. Karena membaca itu adalah akses kita untuk mengikuti jendela dunia. Membaca itu sangat penting. Dengan membaca kita bisa mengetahui berbagai informasi, pengetahuan. Oh, bisa informasi gampang sekarang. Di zaman globalisasi seperti saat ini, zaman modern saat ini, mencari informasi cukup dengan satu jentikan dari kita di perangkat smartphone, tablet, laptop. Tapi apa kita mau generasi kita, masyarakat kita tergantung pada benda-benda seperti itu? Saya tanya ke saya, kamu ada di sana? Kamu suka membaca nggak? Kamu suka membaca? Saya tanya pada beberapa anak-anak, itu suka membaca nggak? Kadang-kadang, kadang-kadang. Karena tidak diperkenalkan, karena tidak dibiasakan. Di sini peran penting kita untuk menumbuhkan keinginan gerakan membaca itu. Maka ada namanya gerakan gemar membaca. Gerakan gemar membaca. Kita coba. Gerakan gemar membaca adalah merupakan kampanye nasional komunitas untuk menumbuhkan budaya membaca di Indonesia. Komunitas yang artinya adalah masyarakat, lingkungan kita. Berarti harus dimulai dari lingkungan kita sendiri. Kemudian tujuan utama itu apa? Satu, meningkatkan minat baca dan kesadaran literasi di kalangan masyarakat. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya meningkatkan kesadaran literasi yang sangat penting itu? Yang kedua, mendorong kebiasaan membaca sejak dini. Nah, ini banyak ibu-ibu yang terlalu sibuk. Padahal kebiasaan membaca sejak dini itu dimulai dari ibu. Ibu seharusnya memperkenalkan kepada anaknya, misalnya mendongeng atau paling sederhana. Biasakan untuk anak kita yang belum bisa membaca, kita dongeng, tapi dongeng setiap malam. Yang mungkin tidak bisa terlalu panjang, tapi itu menumbuhkan keinginan anak. Oh, ternyata dongeng itu menyenangkan ya. Bagaimana kalau aku bisa mengetahui dongeng lainnya tanpa bantuan ibu? Caranya apa? Belajar membaca buku. Yang ketiga, mengurangi ketergantungan pada gawai dan menambahkan buku fisik sebagai alternatif. Ini zaman sekarang buku fisik itu sangat kurang diminati. Jadi saya bilang buku itu hal yang sangat menyedihkan. Ada zaman saya, zaman remaja, toko buku itu ada tempat kita bersantai. Kadang-kadang jujur, di toko buku cuma main buku dari satu buku numpang dari pagi sampai sore. Tapi hal itu mengasihkan dan itu yang ada di pendidikan anak sekarang. Yang keempat, mendukung sistem pendidikan melalui pelajaran informal. Pelajaran tidak bisa diterima di sekolah. Di luar sekolah juga bisa. Caranya apa? Ya dengan membaca buku. Dengan membaca buku bisa memperoleh pengetahuan, bisa memperoleh berbagai macam informasi, apapun itu. Nah, kita bahas peran PKK dalam gerakan membaca. Apa peran PKK dalam gerakan membaca? Satu, kita sebagai penyelenggara utama gerakan membaca di tingkat lingkungan. Kita sebagai kader PKK, kita yang harus mengawali, kita merangkul anak-anak agar tumbuh minat membacanya. Yang kedua, menggerakkan ibu dan keluarga dengan aktif dan kegiatan membaca. Seperti yang tadi, lagi-lagi peran seorang ibu sangat penting. Ibu itu guru pertama bagi seorang anak. Jujur, yang membuat saya kenal membaca itu adalah ibu saya. Karena ibu saya sering menceritakan cerita pada waktu saya masih kecil. Yang ketiga, mendirikan taman bacaan atau perpustakaan kecil di komunitas. Ini dulu saya pernah mendirikan semacam taman bacaan di rumah saya, tapi saya tidak dapat bertahan lama karena jujur minat membaca belum. Dan ada pun yang minjam sekarang dikembalikan. Itu sebenarnya. Padahal ingin sekali itu orang-orang di lingkungan saya itu rumah membaca. Yang keempat, membuat pojok baca dan mengadakan sesi mendongeng atau membaca bersama. Nah ini memang sebenarnya agak sulit ya kalau sesi mendongeng bersama itu karena memang anak-anak juga agak sulit sekarang. Cuma kalau membuat pojok baca itu hal yang sangat penting seperti di kantor RW atau di kantor PKK. Dari sini kita dapat mengetahui apa pentingnya gemar membaca. Jadi kita harus bisa membuka dengan baca di kamar kita dari diri kita sendiri. Siapa lagi kalau bukan dari diri kita?
Nah, sebentar kayak ini mengerjakan sesuatu, nasi mengering menjadi terang. Cakep. Pergi ke pasar dan membeli kaca. Mantap. Ayo kita mulai bergerak, kita sukseskan gerakan gemar Membaca. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Jemaat Juri, saya Mela Sari Jamiati alias mamanya saya Mak Boy Mantan Awet dari PKK RW 4. Membaca gerakan kecil, gerakan besar. All little things make a big difference. Ibu tahu Bapak Kintin? Tahu. Bapak Kintin itu adalah seorang wartawan muda. Dia asal Belgia. Ini saya dapat waktu saya umur 6 tahun. Masya Allah. Ini edisi ke-10 cetakannya ya. Berarti kalau saya umur 50 tahun, ibu tinggal lihat berapa. Lalu ini Tintin, ketika anak saya umur 6 tahun. Berarti ini edisi yang Baru. 30 atau 40. Ya. Tintin itu lebih dari sekedar bacaan bagi saya. Karena Tintin adalah inspirator bagi saya untuk menjadi seorang wartawan dunia yang pernah saya ikuti selama 15 tahun. Masya Allah. Di Tintin itu, kenapa saya suka jadi wartawan? Dia bisa pergi ke berbagai benua. Dari Tintin juga saya tahu bahwa kebenaran itu tidak dilihat dari kekerasan. Atau dari Tintin juga saya tahu bahwa diam itu tidak berarti lemah. Dan dari Tintin juga saya tahu bahwa orang-orang yang dianggap aneh itu tidak harus ditertawakan. Dan yang terakhir, dari Tintin juga saya tahu bahwa tertawa dalam kesulitan itu adalah salah satu pertahanan diri yang paling alami. Apa hubungannya dengan membaca? Harus diakui bahwa saat ini membaca bukanlah kegiatan yang paling digemari. Dari lansia sampai seumuran kita lah. Bayi balita juga kayaknya nggak ada orang yang senang membaca ya. Orang lebih senang scroll gadget. Bukannya kita menafikan keberadaan gadget enggak, tapi kita harus membatasi keberadaan gadget itu. Kenapa? Seperti halnya api. Kalau api kecil itu sangat membantu kita, tapi kalau api dewasa sangat besar, dia justru akan merusak kita, bahkan membahayakan diri kita sendiri. Yang sering kita lupakan, orang ngomong ke anak-anaknya, ayo membaca, tapi orang tua lupa mengajarkan bagaimana cara membaca, bagaimana cara memahami isi bacaan, bagaimana cara untuk tahu pilihan buku yang bagus, bagaimana cara untuk mereview buku-buku yang bagus. Kita lupa. Padahal dampaknya apa? Dampak dari kita tidak mengajarkan anak itu satu, ya, dia hanya menghabiskan kebanyakannya. Selesai aja, selesai. Aku udah selesai. Nah, akibatnya apa? Dia juga tidak bukan menjadi seorang pemikir yang kritis, dia hanya menjadi pembaca yang pasif. Faktanya, membaca buku itu membutuhkan keterampilan tuh. Membutuhkan keterampilan dan membutuhkan repetisi atau ulangan, sama halnya seperti olahraga dan bermain musik. Itu harus diulang. Ya. Terus bagaimana caranya biar kita anak-anak ini tahu ini loh bacaan bagus satu. Kita harus tahu membuat anotasi. Anotasi tahu nggak anotasi apa? Anotasi itu membuat catatan kecil berpaket ya. Ini judulnya tentang hitam. Kebetulan anak saya lagi saya anotasi itu seperti ini. Hitam itu apa sih mas? Nggak tahu. Tahunya sunat. Sunat itu ini tulisan saya dulu waktu anak saya umur 7 tahun ya. Hitam itu membuka lapisan penis. Oh ya, saya tidak pernah mengatakan ke anak-anak burung atau apa enggak. Saya selalu mengatakan bahasa ilmiah yang ada di KBBI. Jadi burung jadi penis. Membuat highlight itu yang penting di garis bawah lagi bisa pakai stabilo, bisa pakai stabilo apa lah ya, ini highlight. Yang ketiga kita harus bisa mereview lagi, kita ajarin anak-anak cara mereview dan menerapkan highlight seperti ini. Dan ajarkan anak-anak untuk menerapkan dalam tulisan sering. Film, saya dari film, nggak usah ikut disunat. Katanya rasanya kayak gini semua, dia semuanya tak 1000 ya banyak. Lalu gimana ibu tipsnya? Nih tips. Rajin membaca buat jadwal. Menurut kami ya, menurut kami membaca itu membutuhkan konsentrasi sesuai dengan umur, membutuhkan konsentrasi sesuai umur. Membaca itu adalah fondasi dari komunikasi. Sekarang saya akan mengajarkan ibu-ibu untuk membaca, mengajarin anak-anak bagaimana cara membaca dari yang awal. Sebentar ya. Mantap. Semakin banyak kita membaca, semakin banyak karakter yang akan kita bentuk. Ingat ya Bu, itulah kekuatan dari membaca. Tidak terlihat, tapi terasa, tidak terdengar, tapi terbentuk. Kita mulai membaca saat ini. Kita otak mau dengan membaca, cintai mentalmu. Terima kasih. Saya Udah berbuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu-ibu Dewan Juri, mohon izin saya Ira, perwakilan dari RW 12. Silakan Pak Yakin. Alhamdulillah ibu-ibu, di hari yang saat ini kita berkumpul dalam kegiatan yang sungguh luar biasa, sungguh mulia, yakni gerakan Gemar Membaca.
Seperti yang kita tahu ibu-ibu, yang namanya membaca itu bukan hanya sekedar membuka halaman demi halaman buku, tetapi lebih dari itu. Kita harus meyakinkan pada anak kita bahwa yang namanya membaca harus paham secara utuh teks tersebut. Sebelumnya saya mohon izin untuk menyampaikan data literasi di Indonesia yang terbaru terkait literasi membaca. Ya, data yang pertama diambil dari PISA tahun 2022. PISA itu diadakan setiap 3 tahun sekali. Nah, Indonesia ketika tahun 2022, poin literasi membacanya adalah 359. Di urutan, kelihatannya gede ya ibu ya, poinnya 359. Tapi ternyata itu urutan 69 dari berapa negara? Dari 80 negara. Jadi 20 besar tapi dari bawah ya. Ini sekali gitu. Nah, berdasarkan skor PISA tersebut, diketahui juga bahwa 25% siswa di Indonesia tingkat literasinya sangat minim. Jadi mereka hanya mampu membaca dalam level sedang, dalam arti hanya mampu mengetahui atau mengidentifikasi topik dari suatu bacaan, belum mampu menganalisa, belum mampu merefleksi, belum mampu memahami bacaan secara utuh. Nah, ini sungguh miris gitu. Jadi, bahkan dikatakan memang 95% orang Indonesia itu mulai membaca dan hitung. Dalam arti secara teknis bisa baca, bisa hitung, gitu ya. Tapi yang namanya membaca itu kan bukan cuma sekedar bisa baca dan bisa hitung. Meskipun 95% rakyat Indonesia bisa baca dan hitung, tapi ternyata kemampuan menganalisanya, kemampuan mengaitkan bacaan, kemampuan mengaitkan bacaan dengan kehidupan sehari-hari, gitu ya, itu sangat terbatas. Nah, kenapa sih saya mengawali dengan data ini? Karena memang sungguh penting ya, itu semua. Ya, jadi kita sebagai kader PKK ini tidak boleh tinggal diam, gitu ya. Kita bisa mulai dari rumah kita, dari RT kita, RW kita, lingkungan kita, gitu ya. Jadi kita tidak boleh tinggal diam dan harus semangat mengkampanyekan gerakan gemar membaca. Bukan cuma untuk anak-anak, tapi juga untuk remaja, orang-orang dewasa, bahkan para lansia, gitu ya. Jadi gerakan gemar membaca ini memang fokusnya sebenarnya meskipun kebanyakan anak-anak gitu ya, tapi kita harus menyebarluaskan ke berbagai kalangan tentunya. Dan kita juga tidak boleh pesimis dengan data yang ada, jadi harus sesungguhnya harus dimotivasi buat kita semua ya. Dengan data yang tersebut, kita harus semangat lagi mengajak anak-anak kita ke pintu gerbang cita-cita mereka. Nah, di sini ada langkah nyata yang mungkin semua sebenarnya udah tahu ya, saya hanya baru mengingatkan seperti itu. Jadi langkah nyata yang bisa kita lakukan agar gerakan gemar membaca ini bisa teraplikasi di lingkungan kita. Nah, di sini kita bisa mulai dari keluarga kita dulu. Kita bisa sediakan pojok baca di rumah kita, gitu ya, area baca di RT RW kita, atau mungkin di kelurahan ini dengan mohon izin sama ibu lurah untuk bisa disediakan ruang membaca seperti itu. Terus kita juga harus mendorong nih para orang tua dan guru untuk menjadi tauladan. Karena anak-anak itu akan mengikuti kalau dia melihat, bukan hanya disuruh. Misalnya kita suruh, Pak, baca Pak, baca deh, tapi ibu dan bapaknya sendiri, main HP, gitu ya, seperti itu, gitu ya, scroll, gimana anaknya mau ngikutin, gitu. Karena orang tua dan guru adalah tauladan. Dan kita juga harus menggandeng seluruh elemen masyarakat, gitu ya, supaya gemar membaca ini itu berlangsung di semua wilayah semua area. Dan yang perlu kita ketahui juga, sekarang itu kan sudah lebih modern ibu ya. Jadi yang namanya membaca itu bukan cuma menggunakan buku fisik, bisa menggunakan buku digital. Jadi ada beberapa aplikasi yang bisa kita pakai itu ada Letread, ada Literasi Cloud, atau mungkin kita bisa pakai yang keluar dari komunitas sendiri. Nah, tapi ini saya mau ingin menyampaikan contoh aktivitas baca yang sekiranya lebih aman, lebih relevan dan tidak merasa berbahaya. Kan kesannya kalau baca cuma buka buku terus baca gitu ya, tapi di sini ada contoh-contoh fun reading activities bisa dilakukan di rumah. Misalnya read aloud, membacakan nyanyi gitu ya, jadi orang tua pakai berbagai macam karakter suara gitu ya, terus diperlihatkan bukunya dan kalau bisa bukunya besar. Terus yang kedua bisa dengan book play gitu ya, atau kita beli drama. Book play itu misalnya nih anak-anak baca anak-anak baca buku yang isinya ada tentang donat gitu ya. Nah setelah baca buku kita ajak mereka untuk bikin donat bareng, kan lihat ya, jadi ya, jadi anak-anak merasa di buku itu bukan cuma khayalan tapi bisa diaplikasikan di dunia nyata seperti itu. Terus bisa juga dengan sama kata, bingo gitu ya, dan lain sebagainya. Baik, selesai. Alhamdulillah, jadi harapannya setelah ini kita bisa lebih semangat lagi untuk mengkampanyekan gerakan gemar membaca. Karena memang yang namanya literasi bukan cuma sekedar kenal sama buku, tapi jauh lebih besar dari itu. Kita mengantarkan mereka pada gerbang cita-cita mereka. Baik, taman kita di pagi hari. Cakep. Taman kita di pagi hari. Cakep. Buku, teman dan hingga. Mantap.